Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyalivia Rahmadani dari Sepuluk Perawatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian sistem endokrin, pengertian hormon, fungsi hormon, serta menyebutkan kelenjar beserta fungsinya. Pengertian sistem endokrin yaitu suatu sistem kontrol terhadap organ lain yang dilakukan oleh hormon yang tersirkulasi melalui aliran darah. Pengertian hormon yaitu zat kimia yang dilepaskan oleh sel khusus yang nanti akan menghasilkan efek pengaturan fisiologis pada tubuh. Fungsi hormon yaitu untuk mengatur, mengontrol fungsi organ, mengontrol homeostatis, memacu pertumbuhan, dan juga metabolisme. Kelenjar yang kita pelajari yaitu di sebelah sini ada kelenjar hipofisis. Di sebelah sini ada kelenjar pineal, yang di bagian sebelah sini ada kelenjar tiroid, di sampingnya ada kelenjar paratiroid. Yang di bawahnya sini nih itu ada kelenjar timus. Yang di bagian sini ada kelenjar adrenal, di sebelahnya ada kelenjar pankreas. Dan yang di bawah sini itu kelenjar gonad, pada perempuan di ovarium dan pada laki-laki di testis. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelenjar hipofisis. Ini terletak di dalam otak, di fosa hipofisial tulang sphenoid. Ini kalau diperbesar bentuknya seperti ini, bentuknya seperti kacang polong, beratnya itu 0,5 gram. Terdapat dua lobus, yaitu lobus depan anterior dan lobus belakang posterior. Lobus anterior menghasilkan hormon STH, somatotropin hormon, TSH, thyroid stimulating hormon, prolaktin, ACTH, adrenocorticotropic hormon, GnRH, gonadotropin releasing hormon, MSH, melanocyte stimulating hormon. Fungsi STH atau somatotropin hormon itu untuk memacu pertumbuhan agar pertumbuhannya maksimal. Biasanya terjadi pada anak-anak sampai dewasa. TSH atau thyroid stimulating hormon fungsinya untuk merangsang atau menstimulasi pengeluaran kelenjar tiroid. Dan yang ketiga ada hormon prolaktin, yaitu fungsinya untuk menyekresi ASI atau pengeluaran ASI. Ada ACTH, adrenocorticotropic hormon, fungsinya untuk mengendalikan pengeluaran hormon kelenjar suprarenal. Jadi, mengendalikan kelenjar suprarenal untuk menghasilkan hormon kortisol. Dan yang kelima ada GnRH, gonadotropin releasing hormon. Ini akan menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH adalah follicle stimulating hormon, itu hormon untuk pematangan folikel di ovarium dan juga proses pembentukan spermatogenesis di testis. LH akan mengendalikan pengeluaran atau sekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada hormon MSH, melanocyte stimulating hormon. Hormon ini yang mempengaruhi warna kulit atau melanin yang memberi warna pada kulit. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini akan menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini seleksinya diatur oleh sinar matahari yang biasanya paling banyak dikeluarkan pada malam hari. Biasanya koordinasi irama jantung untuk pertumbuhan dan perkembangan juga. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Ini terletak di leher bagian bawah, melekat pada tulang laring, sebelah kanan depan trakea. Bentuknya seperti kupu-kupu. Jika diperbesar, bentuknya akan seperti ini. Ini akan menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin, dan juga membantu untuk proses pertumbuhan. Hormon kalsitonin itu fungsinya untuk mengurangi kadar kalsium yang berlebihan di dalam darah. Di tiroid ada titik 4, itu adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid akan menghasilkan hormon paratormon. Hormon paratormon itu fungsinya mengatur kadar kalsium di dalam darah dengan cara meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini akan menghasilkan hormon timostin. Fungsinya untuk membantu proses pertumbuhan
dari anak-anak hingga ia dewasa nanti akan terus membesar, dan jika ia dewasa nanti kelenjarnya akan atrofi mengecil. Selanjutnya ada kelenjar suprarenal. Ini kelenjar suprarenal jika diperbesar. Kelenjar suprarenal itu terbagi menjadi dua, yaitu korteks luar, medula dalam. Korteks itu terbagi menghasilkan 3 hormon, yaitu mineral kortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Mineral kortikoid fungsinya mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Glukokortikoid fungsinya untuk mengatur metabolisme, dan androgen fungsinya untuk sifat kelamin pada pria. Medula bagian dalam itu menghasilkan 2 hormon, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Fungsi adrenalin itu untuk peningkatan tekanan darah dan untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Fungsi noradrenalin itu untuk menurunkan tekanan darah dan mengubah glukosa menjadi glukogen. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pulau-pulau langresan ini akan menghasilkan 4, yaitu yang pertama ada sel alfa. Sel alfa itu menghasilkan glukagon. Fungsinya meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kedua ada sel beta, menghasilkan hormon insulin. Fungsinya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sel gamma mengeluarkan stomatosin. Fungsinya untuk mengontrol insulin dan glukagon dalam darah. Sel F menghasilkan pankreatik polipeptida, akan menyekresi pankreatik polipeptida yang menghambat pengeluaran eksokrin pankreas. Yang terakhir ada kelenjar gonad. Pada perempuan di ovarium, pada laki-laki di testis. Ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Pada laki-laki itu dihasilkan di testis, menghasilkan androgen dan testosteron. Testosteron untuk pembentukan sperma untuk sifat khas laki-laki. Lalu untuk perempuan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron untuk penebalan uterus untuk proses persiapan kehamilan. Segitu dulu video yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.